Ya, market kembali aktif dan sepertinya kita akan dapatkan gambar lebih jelas apakah dolar akan mengalami penguatan atau rebound atau justru akan lanjutkan pelemahannya. Terkait dengan data ekonomi nanti malam yang akan kembali ditinjau adalah ISM Manufacturer PMI dan kita akan lihat apakah emas punya kesempatan koreksi terbatas atau dia akan berbalik di bawah zona ya mungkin di bawah kembali ya 3450-an. Tapi untuk saat ini kelihatannya setelah cetak rekor baru akan sangat memungkinkan dia koreksi terlebih dulu walaupun dengan harapan bahwa koreksi masih tetap relatif terbatas. Ini dia ulasannya. Ya, ini loh pasar imbal hasil obligasi atau yang kita sering sebut dengan imbal hasil treasury ya. Kalau kita lihat di sini posisinya dibuka dengan gap up setelah kemarin libur. Saya rasa belum berubah pandangan kita ya. Posisinya kita masih lihat ini adalah dampak dari technical. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa versi baik itu triangle ataupun symmetrical ataupun bahkan descending triangle atau bahkan head and shoulder ya. Tapi untuk saat ini saya coba untuk melihatnya dari sisi descending triangle. Oke, intinya dari sini kalaupun terjadi kenaikan, intinya adalah selama dia tidak naik di atas resisten ini, maka kita pastikan dia masih tetap dalam jalur downtrend. Artinya descending betul-betul descend atau relatif turun. Dan berarti tinggal tunggu pemicu untuk mengalami penurunan atau bisa dibilang tembus di bawah level support. Nah, praktis di sini kalau lihat dari agenda yang terjadi hari ini berhubung dengan data ISM Manufacturer, maka ya kita jangan terlalu tergesa-gesa. Tapi so far kalau kita lihat kembali kepada pandangan ini, berarti kita masih optimis dengan potensi penurunannya. Oke, jadi kita lihat di sini dengan dasar pemikiran seperti ini, maka yang paling dituju atau yang paling memungkinkan adalah area candle ini. Kemudian terjadi kenaikan berarti kita asumsikan akan relatif tertahan di zona ini. Kalau sudah berarti kita akan dapatkan kembali penurunan dan itu berarti dampak yang paling memungkinkan adalah penurunan untuk kembali menutupi gap atau bahkan lebih rendah. Nah, praktis di sini nantinya kita akan dapatkan penurunan seperti yang kita inginkan, yaitu kaitannya dengan descending triangle tadi. Oke, terkait dengan data ekonomi, lagi-lagi kita juga harus memastikan dari US dollarnya. Kalau kemarin dia bergerak sendirian dan kemarin juga tetap melemah, harusnya secara aturan teorinya adalah turun akan berlanjut gitu ya. Tapi dengan rebound ataupun gap yang terjadi pada imbal hasil treasury, maka sangat wajar dolar mengalami kenaikan untuk sementara waktu. Nah, posisi ini tentunya masih tetap mengingatkan kembali kita kepada jalur yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kemarin ini kita anggap dia sudah resmi tembus, yaitu kaitannya dengan penembusan atau penurunan di zona ini, berarti kita anggap kenaikannya relatif terbatas. Nah, dengan demikian, saya tidak melihat ada alasan bahwa dolar akan mengalami penguatan, kecuali kalau ternyata nanti malam kita dapatkan kejutan dengan data ISM Manufacturer yang loncat di atas 50. Kalau selama dia masih di bawah 50, maka yang mungkin terjadi adalah kenaikan ini hanya sesaat, kemudian dia kembali dalam tekanan turun. Nah, penekanannya, sayangnya sampai saat ini saya tidak melihat alasan untuk US dollar turun lebih lanjut atau signifikan di bawah 9600 at least sampai data hari Jumat yaitu non-farm payroll. Tapi ya, secara umum ini masih tetap menunjukkan potensi pelemahan. Apalagi kalau misalkan data ISM nanti malam masih tetap di bawah 49 atau malah lebih jauh lebih rendah ya, misalkan di bawah 46 ataupun 47. Nah, sebaliknya kalau misalkan ternyata dapatnya di atas 50, maka hati-hati dengan rebound yang kemungkinan kembali menyambangi level 98. Oke, kalau begitu statusnya juga akan sangat berpengaruh kepada pound sterling yang sampai saat ini belum ada data ekonomi, sehingga dia sangat menggantungkan harapannya dengan status dari US dollar. Oke, kita lihat lagi posisi dari inverse head and shoulder sejauh ini masih tetap terbuka, masih tetap berlaku, dan kita belum lihat ada alasan yang menggagalkan. Satu-satunya alasan menggagalkan adalah kalau US dollar tiba-tiba loncat nanti malam, dan itu berarti berdampak negatif pada pound sterling, karena berarti kalau dia turun di bawah area 1.3375 ataupun 1.3247, maka kemungkinan kita melihat ini adalah dampak yang signifikan sehingga berpotensi membalikkan keadaan. Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ini bukannya tembus sebagai inverse head and shoulder, malah kecenderungannya menjadi double top. Kalau ini yang terjadi, berarti neckline akan berada di 1.3375. So, mana kira-kira yang akan terjadi? Apakah dia akan membentuk yang namanya double top di sisi sini? Atau yang akan kita lihat tetap dalam jalur yang paling memungkinkan, yaitu inverse head and shoulder. Kalau ini yang terjadi, berarti kecenderungannya adalah kita menantikan penembusan di atas 1.3580-an. Dan itu adalah neckline dari area yang kita curigai sebagai inverse head and shoulder. Di grafik keempat,
kita tidak melihat ada perubahan yang terlalu jauh, sehingga hari ini pun kelihatannya masih tetap sama dengan kemarin, dan opsi buy-nya adalah di areal ini. Ini berarti 1.3460 sampai 80-an, dengan asumsi target kita yang paling dekat adalah 3570-an. Nah, sayangnya kita tidak menargetkan lebih tinggi, karena dalam beberapa bulan terakhir, range market untuk pergerakan pound sterling itu kecenderungan terbatas di kisaran 70 sampai 100 poin, atau bahkan di bawah 100 poin. Artinya, jangan terlalu muluk, karena kita berarti menargetkan hanya sekitaran 50 sampai 70 poin. Kalau begitu, alasan yang tepat adalah waktu kita mendapatkan buy atau area buy di 3480-an, maka target yang paling memungkinkan maksimalnya di zona merah ini di 1.3580-an. Tapi kalau ternyata nanti malam terjadi kejutan yang ternyata katakanlah US dollarnya mengalami pelemahan lebih lanjut dengan data ekonomi yang lebih rendah, maka kemungkinan kita akan segera melihat pound sterling akan naik lebih tinggi, dan kemungkinan akan resultnya adalah 1.3670. Ya, saya perkirakan ini berarti bisa berdampak 1 atau sampai 2 hari ke depan. Dengan tidak adanya data ekonomi dari Inggris, saya rasa yang paling memungkinkan adalah perhatikan dari sisi politiknya saja. Oke, di sisi lain untuk crude oil, hari ini secara jangka pendek Anda bisa lakukan buy, tetap lakukan buy kalau misalkan lihat dari sisi fundamental atau ya kita katakan dengan geopolitik ya. Tapi fundamental terkait dengan OPEC ataupun rencana dari Trump untuk menekan harga minyak, maka saya lebih menganjurkan Anda tetap incar sell. Artinya di sini kita mungkin akan melihat spike sampai 65 ataupun 66.20-an, tapi dengan strategi bahwa fundamental masih tetap berjalan negatif dan kemungkinan OPEC akan berperpanjang produksinya di pertemuan 7 September mendatang, maka paling memungkinkan adalah kita menantikan sampai teritori yang ada di area ini. Ini adalah area 65 sampai 66.20, dan di situ area kita sell dengan grafik K4 pun menunjukkan hal yang sama. Tapi kalau Anda berpandangan terkait dengan geopolitik yang belum pasti kaitannya dengan Rusia, Ukraina, maka Anda bisa pertimbangkan buy. Tapi yang paling saya pilih adalah buy bukan di 6490, tapi menaikkan tunggu koreksi sampai at least 6390. Kalau ini terjadi, ini jauh lebih rendah risiko dengan target mungkin kembali ke titik merah atau zona merah atau bahkan ke zona biru. Nah, hanya saja di sini kalau kita kaitkan dengan fundamental yang lebih kuat untuk bearishnya, maka sebetulnya ini akan rentan untuk mengalami penurunan. Artinya, lagi-lagi, kalaupun Anda buy, sebaiknya menggunakan stop loss yang dikhawatirkan dia akan terjadi penurunan baik di level atas ataupun level terbawah. Nah, posisinya teman-teman, kalau Anda perhatikan dari sejak 1 minggu terakhir, kita tidak kemana-mana. 63 sampai 65 selesai. Sehingga akhirnya, ya, kalau misalkan pun Anda lakukan sell, pastikan di dekat resisten. Kalaupun Anda lakukan buy, pastikan di zona support. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari gold, apakah ini saatnya dia mengalami koreksi setelah dia ciptakan rekor baru sampai 6 atau 3508 di sini? Seharusnya ini adalah saat-saat dia mengalami koreksi. Oke, kita terlebih dulu lihat dari potensi yang ada di grafik H4, teman-teman. Kemarin kita sempat singgung terkait dengan pergerakan berdasarkan Elliott Wave, yaitu kalau kita tampilkan seperti demikian, maka ini adalah wave 1, ini wave kedua, dan yang sedang terjadi atau yang terbentuk saat ini adalah wave ketiga. Mungkin saja wave 3 ini selesai setelah dia sentuh 3508, atau dia belum selesai, dan itu berarti ada potensi untuk naik lebih lanjut sampai 3540-an. Nah, apapun itu teman-teman, istilahnya kalaupun misalkan kita anggap bahwa ini belum selesai pun, maka potensi penurunan itu adalah koreksi terbatas, dan kita pastikan itu adalah areal 3450 sampai 3470-an. Sejauh ini di pagi hari terkoreksi hanya 3474. So, kalaupun terjadi koreksi, maka yang paling memungkinkan koreksi sampai zona biru, dan itu berarti ada di kisaran areal ini 3455 sampai 3469. Anda boleh pertimbangkan untuk zona buy. Atau Anda bisa gunakan area hijau ini dengan asumsi adalah zona yang paling jauh untuk correction. Dan itu adalah 3425 sampai ke 3439. Nah, mungkin yang paling memungkinkan adalah kita ambil di zona biru tersebut dengan asumsi bahwa ini akan lanjutkan dengan kenaikan dan akhirnya berakhir di sini sebagai wave ketiga, di mana inilah wave satunya, ini wave kedua. Kalau begitu, nanti kita akan ketemu dengan wave keempat correction yang jauh lebih dominan, sehingga nantinya kita bisa dapatkan koreksi yang lebih sepadan. Artinya, daripada saya melakukan sell di zona ini, saya akan prefer melakukan sell di zona yang ini daripada yang ini. Nah, itu pula yang terlihat di grafik H1. Kalau Anda perhatikan di zona ini, sebetulnya kita bisa saja menganggap ini sudah selesai terkait dengan kenaikan wave 5 ya. Kalau misalkan kita asumsikan ini wave 1, 2, inilah 3, lalu kemudian ini 4, dan ini 5.
maka seharusnya kita gunakan ini sebagai kesempatan correction A, B, dan C. Nah, tapi ada kemungkinan potensinya kita belum leluasa untuk melakukan sell tersebut. Jadi untuk saat ini, saya masih tetap pertimbangkan, tetap incar buy, dengan asumsi bahwa koreksi wave keempat di grafik H1 itu merupakan zona buy untuk grafik H4 yang mungkin akan dapatkan untuk pergerakan kenaikan wave 3 utama. So, prefer buy daripada sell, kecuali kalau nanti malam terjadi kejutan, misalkan data ISM jauh lebih tinggi, dan saya asumsikan bahwa dia harus ada di atas 50. Kalau indeks di atas 50 berarti ekspansi, sehingga ini akan terjadi koreksi yang lebih tajam. Nah, selain itu, maka kita tetap incar buy walaupun terjadi penurunan seperti yang terjadi saat ini ke 3480-an.